Kalau misalnya ngomongin soal etika gitu Pak, ini kan kayak agak berat-berat gimana gitu ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaan pertama saya, seberapa besar sih Pak peran seorang kepemimpinan hingga akhirnya ini menciptakan etika di lingkungan pekerjaan Pak? Oke, ini langsung ke etika dulu nih ya, Langsung. bukan budaya dulu ya. Sebenarnya kalau misalnya ininya apa dulu Pak? Kalau misalnya melihat dari perspektif Karena etika itu, ethics itu apa ya, sangat relate sama individual values, ya. Jadi memang dia bisa diatur dibangun ya etika. Contoh gampangnya gini, you naik pesawat terbang, ya. Semua orang tuh udah diatur tuh. Para pramugara ya tentang cara melayani customer. Saya tanya, sama nggak kualitas pelayanan mereka? Sama, karena di training dulu. Kenapa? Sama. Iya. Oke. Ya kamu perlu terbang lebih banyak kalau begitu ya. Kamu cobain berbagai macam airline gitu ya. Kan kalau yang salah satu yang tertinggi itu spek pelayanannya Singapore Airlines. Terus sekarang ada Qatar ya. Kalau Indonesia itu ada Garuda gitu. Coba lihat, masih ada perbedaan loh. Ya, perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lainnya gitu. Padahal itu sudah diatur dengan SOP yang sangat jelas gitu. Ya, mengapa? Karena terkait dengan individual values, gitu. Nilai pribadi masing-masing orang, ya, persepsi orang gitu. Jadi tentang bagaimana tingkat keramah tamahan, tingkat pelayanan itu kan sangat individualized gitu. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kalau kita bicara peran leadership pada etika, saya mau tarik dulu peran leadership pada budaya gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan yang berat karena kalau kemarin ada data bahwa banyak Gen Z dipecat gitu ya, karena kurang inisiatif, kurang bisa kerjasama, betul? Gitu. Coba kira-kira berapa tahun yang lampau itu kan ada tagline mager, betul nggak? Itu kan budaya. Nah, jadi sekarang pertanyaan itu dari mana asal usulnya gitu. Kalau gerak aja males, bagaimana inisiatif? Itu satu. Kedua, kalau mau inisiatif, apa yang paling dikhawatirkan oleh banyak orang untuk berinisiatif? Apa kira-kira yang paling dikhawatirkan? Inisiatif. Kalau orang tuh mau berinisiatif, memulai sesuatu, gitu. Udah takut duluan nggak sih? Takutnya karena apa? Apa yang paling ditakutkan? Takut gagal? Takut gagal, takut apa lagi? Sebelum gagal. Takut untuk mencoba itu sendiri sih Pak. Ya, takut salah. Takut salah. Jadi sekarang kalau kita bicara inisiatif, udah ada satu budaya malas gerak, nanti kita lihat dari mana asal usulnya, ya. Terus ada susah berinisiatif karena takut salah dan takut gagal, takut dijudge. Nah, ini kan dalam ruang lingkup mindsetnya manusia. Gitu. Sekarang mereka masuk dalam dunia kerja. Gitu. Sekarang saya bicara peran leaders di organisasi dulu aja deh, di korporasi, di perusahaan. Ya. Jadi kalau kita bicara leader, beda dengan manager. Jadi seorang CEO itu punya dua peran, ada managerial roles, ada leadership roles. Gitu. Nah, kalau leadership roles-nya ini tidak strong, tidak bisa nih membangun budaya. Itu. Kenapa? Karena budaya itu yang hakikatnya ketika nggak ada bos, ketika nggak ada aturan, manusia tetap berperilaku yang seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau pakai pendekatan manajer, semua diatur. Kalau perlu dipasangin CCTV, pakai perekam semua supaya orang bekerja seperti apa yang kita inginkan, kayak robot. Gitu. Salah dikit, teguran, hukuman segala macam. Gitu. Tapi kalau leader, dia akan lihat lagi apa esensi sumber permasalahannya, gitu. Jadi pendekatan tidak dengan buat aturan. Kalau manajer pakai aturan, kalau leader dia harus lihat kepada esensi core problemsnya itu apa, gitu. Nah, jadi kalau sebuah perusahaan waktu proses rekrutmennya cukup inklusif, di mana dia punya rentang toleran yang cukup besar tentang perbedaan nilai, dia juga harus mempersiapkan sebuah skema cara bagaimana membentuk budaya bersama. Coba, you aja dalam keluarga punya saudara nggak? Saudara kandung. Iya. Ya. Ibu bapaknya sama? Sama. Makannya waktu kecil sama? Sama. Beda nggak perilakunya? Beda, cara buat keputusan? Beda. Itu dari satu rumpun yang sama loh. Bayangkan sebuah perusahaan. Nah, jadi sekarang apa peran? Kan saya mau bedakan peran leader. Ya. Leader yang utama kalau kita bicara budaya adalah pemimpin tertinggi.
either CEO atau presiden director. Ya. Dalam posisi itu ada dua peran besar, ada yang namanya managerial role, ada yang namanya leadership role. Ada juga fungsi bisnis, di mana dia punya business acumen yang tinggi. Ya, beda ya, business acumen, managerial acumen, sama leadership acumen. Nah, peran leader sangat diperlukan kalau kita ingin membentuk budaya yang hakiki. Apa budaya hakiki itu? Dia harus bisa melihat, mengcapture seperti apa values dari masing-masing individu. Lantas apa values-nya perusahaan? Ini nggak bisa dipaksakan. Kayak saya bilang, yuk pindah agama, ya nggak bisa dong, gitu. Agama itu values. Sama, seseorang dia misalkan cenderungnya independen, creative thinker, terus bekerjanya quote-unquote otodidak. Tiba-tiba masuk sebuah perusahaan yang sangat SOP minded, gitu. Dia atur semuanya. Gimana? You mau paksa orang ini? Either dia terpaksa bekerjaan dia tidak perform, atau dia keluar. Itu. Berarti kan sekarang kalau tadi kan saya bilang waktu you rekrut, gimana caranya? You apakah betul ya? Saya tahu ada satu korporasi ya multinasional yang sangat peculiar tuh melihat profile values calon karyawannya. Gitu. Karena saya pernah dites di tempat itu, ya dan nggak lulus. Meskipun saya sudah sampai tahap yang terakhir diskusi dengan board, gitu. Karena ternyata ada satu value saya yang tidak inline dengan values-nya mereka. Itu peran asing yang ada di Indonesia, gitu. Ya mereka nggak, karena mereka tidak mau terlalu repot, gitu. Ya, untuk mengurus perbedaan yang sangat mencolok. Nah, jadi kembali kalau tadi peran leader, karena leader itu dia harus acknowledge bahwa manusia itu punya values-nya masing-masing. Dia juga punya tanggung jawab mencapai visinya perusahaan yang bisa dicapai bersama-sama oleh semua karyawan. Nah, kalau dia sudah identify values-nya individu, dia punya values-nya perusahaan, maka dia harus punya sebuah cara bagaimana individu ini ya bisa kemudian subscribe, bisa ikut kepada values-nya perusahaan. Tentu dengan metode-metode. Tidak bisa, yuk ikut ya. Nah, itu manajer tuh kalau begitu. Ya. Jadi harus ada proses facilitation, ada proses coaching, training, experiencing gitu. Ya, sehingga karyawan tuh mulai merasa, oh saya itu bisa loh mengadopsi value yang baru, gitu kira-kira.